Stories of Dinda. Oke, jadi kesimpulannya, lu berdua memilih opsi kedua kan? Aku dan Ica mengangguk bersamaan. Nah, intinya perubahan diri Kak Doni bukan karena tanpa sebab. Satu-satunya jawabannya karena seorang perempuan. Ya, itu juga yang ingin ku jelaskan. Cuman agak ragu juga sih, Gin. Gue beberapa kali dulu di kantor menangkap bahasa doi habis nangis. Nangisnya itu bukan karena sedih ditinggal menyokap lu, Ca. Tapi ada sosok wanita yang disembunyikan dari kita semua. Nah, tugas kita sekarang mencari tahu masalah mereka. Mengapa mereka sampai sekarang belum bersama? Tapi tentunya awal yang kita harus lakukan cari tahu siapa perempuan itu. Bagaimana? Oh, itu gitu saja. Nah, itu dia yang sulit, Gin. Sulitnya di mana? Mau nanya langsung ke Kak Doni, mustahil dia bakal ngasih tahu ke kita. Ya, makanya jangan berhenti cuma sampai di S1 doang, terus milih kawin sama si Kang Pilot. Itu pun juga kalau misalkan lu ente salah baca, nggak apa-apa. Begini tetap terekam toh, ini tetap ada nanti. Awas sebab, kenapa? Potong begitu kan? Nggak usah. Nggak usah. Jadi ikutin saja ini menitnya berapa nanti. Jadi langsung tempel rendering. Awas sebal. Ya udah, kita lebih baik ngobrol di kamar atas aja biar doi nggak tahu. Ya sudah, kami bertiga pun kami memutuskan untuk melanjutkan obrolan ini di kamarku di lantai 3 samping kamarnya Ica. Setibanya di kamar, aku segera mengunci pintu kamar. Ica yang dari tadi diam langsung mengambil duduk di sampingku di tepi ranjang, sedangkan Gina mengambil selembar kertas HVS beserta pulpen dari bawah meja nakas, lalu menarik kursi dan meja untuk duduk di hadapan kami. Oke, sekarang pertama-tama kita harus cari tahu dulu awal mula perubahan Kak Doni ini kapan. Sambil berucap, Gina mulai mencoret-coret di kertas yang tak perlu kudetailkan apa yang ia tulis. Dan apakah kalian sepakat ini terjadi setelah doi pisah sama nyokap lu, Ca? Aku dan Ica mengangguk bersamaan. Gina sendiri udah seperti detektif yang lagi memecahkan sebuah kasus dengan ditandai pola coretannya di kertas. Tapi kalau gua nggak salah ingat, di saat Ica, Mama Mamang, dan Bibi pindah ke Jakarta, kayaknya di kantor Kak Doni masih baik-baik saja. Bahkan gua sendiri yang notabene paling sering berinteraksi, nggak gua dapatin keganjalan aneh di dirinya. Ya paling ekspresi-ekspresi ditinggal kekasih aja sih. Ya, gue juga mikir gitu. Aneh aja pisah sama Kak Marisa. Kok Kak Doni baik-baik saja? Karena memang bunda yang kurang ajar, Mami. Celetuk Ica. Nggak usah dibahas deh. Iya, Mi. Oke, sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah buat teman-teman. Amin. Tungguin saya. Karena memang ini tujuannya kan memang untuk kalau pakai voice itu kan dimonetisasi. Kalau dia tidak ada voice, cuman music sama begini, itu agak susah dimonetisasi. Yuk, gue juga sih lihat waktu beberapa hari di kantor, pas masuk kantor, masuk ruangannya, doi kayaknya habis nangis gitu, ungkap Gina. So, kita pangkas aja kesimpulannya bukan karena nyokap lu, fix karena perempuan lain yang ia temui di Makassar. Lalu apakah perempuan itu sekarang di Makassar? Lu kenal Sofia? Tanya Gina. Teman SMA lu kan? Yuk, yang pernah Gina nggak lanjutin ucapannya, dia melirik ke Ica lalu tersenyum kecut. Forget it, intinya gitu. Gue sering telepon-teleponan Mandoi, sempat juga nanyain apa ia sering ketemu sama Kak Doni kayak dulu. Ternyata tidak, bahkan Kak Doni sama sekali tak pernah lagi berkirim chat basa-basi ke dia. Apa ini? Itu nanti tombol subscribe. Oh, itu artinya Kak Doni nggak pernah pesan tiket ke dia buat ke Makassar nemuin perempuan itu. Ujarku mengemukakan kesimpulan yang baru kupikirkan. Bukan tidak pesan ke Sofia lagi, melainkan memang Kak Doni sudah tak pernah melakukan trip ke Makassar. Lalu, dia juga nggak pernah ketemu sama perempuan itu. Lalu, jadi yang pertama harus kita cari tahu apa yang terjadi di hari kedatangan Kak Doni dari Makassar kala itu. Karena kan kita semua lagi pada liburan tuh. Security, gumamku. Yes, 100 buat lu, Bu. Hubungannya, ya kali Kak Doni sempat ngajakin perempuan itu buat gitulah. Nggak mungkin, Gin. Pun kalau memang itu terjadi, nggak mungkin Kak Doni ngajakin di rumah. Mungkin mereka memesan, melakukannya waktu di hotel, menghabiskan waktu di hotel. Lu tahu, ketika seorang perempuan yang mampu meluluhkan hati seorang pria, awal yang akan dilakukan pria itu mengajaknya ke rumah, memperkenalkan rumah mereka, memperkenalkan keluarga mereka sebagai tanda keseriusannya pun sebagai tanda jika di kemudian hari mereka tidak saling bertemu, maka perempuan itu bisa mencarinya di rumah. Paham nggak sih? Aku hanya mengangguk.
Meski agak kurang paham, di sini Kak Doni sudah main hati karena ia berstatus sendiri. Makanya dia sekalian ngajakin perempuan itu ke rumah agar dapat mengenalkan diri lebih jauh lagi dari sekedar one night stand. Oh, paham gua. Paham ya? Jadi sekarang ayo kita cari tahu antara Pak Syarif atau Pak Andi yang bertugas jaga malam itu. Oke, terus kapan kita nanya ke mereka? Ya sekarang lah. Ih Gina kasar banget nih. Lagian gemes gua malu. Singkatnya, kami bertiga pun segera keluar dari kamar menuju ke depan. Di pos jaga, Pak Syarif sedang melamun syahdu menatap bulan sambil rokokan santai. Tanpa basa-basi, Gina langsung narik bangku dan duduk di hadapannya. Nah lo, non Gina mau ngapain? Begitu ucap Pak Syarif. Gak mungkin kan mau nyium lupa, haha balas Gina. Gin, please deh ya, biar nggak kaku Din. Tapi dari tadi aneh mau bilang, Non Gina makin cakep aja pakai hijab. Dasar bandot tua, ujar Gina dan kami pun dibuat tertawa. Oke, langsung saja nih Pak, kami bertiga mau nanya ke Bapak. Jangan bohong, kalau bohong Gina sumpahin Bapak nggak bakalan bisa lagi. Loh kok gitu sih? Udah, pokoknya gitu. Nah, apa Bapak masih ingat kejadian di malam Kak Doni pulang dari Makassar selama semingguan, ngambil cuti dan jualin aset-asetnya di sana? Pak Syarif tampak diam sesaat, kemudian ekspresinya dibuat seperti sedang mikir gitu. Cuman begitu aku melirik ke Gina, justru Gina seolah mengerti hanya dengan membaca gerak-geriknya saja. Fix, lu yang jaga kan malam itu Pak, dan lu tahu informasi yang sengaja disembunyiin Kak Doni selama ini? Enggak kok, maksudnya sembunyi apa? Informasi apa? Udah, nggak usah bohong. Gina lalu mengocek sakunya mengeluarkan beberapa lembar uang 50.000. Ini buat lu, kasih satu informasi ke kami, apakah malam itu Kak Doni pulang sendirian atau tidak. Pak Syarif diam, aku juga langsung menebak beliau tahu, pasti itu. Om Syarif, itu Ica yang langsung mendekat dan berjongkok memegang tangan Pak Syarif. Ca, gumamku bersama dengan Gina mencoba menegurnya. Iya non putri. Tolongin Ica untuk selamatin ayah, Om. Ya, dia malah mewek. Ica nggak mau lagi melihat ayah kayak gini. Ica mohon, Om. Pak Syarif langsung mengusap wajahnya. Ica mohon, Om. Baiklah, lega. Malam itu memang Pak Bos pulangnya tidak sendiri. Dia membawa serta ibu dan non putri kecil. Ibu, non putri kecil, gumamku yang juga bersamaan dengan Gina. Terus Om, apa Om tahu di mana mereka? Sepertinya cara Ica jauh lebih ampuh dibanding cara Gina lakuin tadi. Namun sayangnya gelengan kepala Pak Syarif mematahkan semangat kami. Pak Syarif yakin gak tahu menahu di mana mereka sekarang. Kini aku yang bertanya. Sekali lagi Pak Syarif menggelengkan kepala singkat. Maafkan Bapak Non, pupus sudah. Lalu, sekarang kemana lagi kami harus bertanya? Ya Allah, berikan hamba satu informasi tambahan agar hamba bisa menolong Kak Doni kali ini. Berikan hamba kesempatan sekali saja dalam hidup hamba membahagiakan Kak Doni. Gagal Din, gumam Gina. Apa nggak ada orang lain yang tahu mengenai ini? Tanyaku gusar. Gina cuma menggigitkan bahu. Om, Ica masih berjongkok di hadapan Pak Syarif. Om tidak mau menolong Ica sama sekali, Om. Bukan atu non, cuman memang Bapak tidak tahu menahu di mana mereka. Yang hanya Bapak tahu malam itu mereka nginap di rumah di saat non-non semua lagi pada liburan. Pak Syarif ambil jeda dan seperti sedang berpikir. Cuma itu hari sempat kalian ngapain di situ? Itu suara Kak Doni. Kalian mengganggu Pak Syarif yang sedang bekerja. Kami bertiga langsung berdiri dan membalikan badan menghadap ke Kak Doni dengan memasang ekspresi seperti seorang bocah yang tertangkap basah habis nyolong duit emak di dompet. Dan Pak Syarif, Bapak paham apa pekerjaan Bapak bukan? Iya Pak Don, terima kasih, ujar Kak Doni. Dingin banget. Dan Gina, selamat datang kembali. Silakan lanjut, mau menginap di sini atau langsung mau pulang? Silakan, saya mau beristirahat di kamar setelah sholat. Ica, bukankah kamu sudah janji sama ayah mau sholat berjamaah bersama ayah malam ini? Maghrib sudah lewat, waktu Isya sudah hampir tiba. Ayo, sekalian berjamaah sama ayah. Ica hanya menggeleng, mengangguk pelan. Iya ayah. Gin, selamat ya, kamu sudah berhijab sekarang. Iya Kak Don, Dinda kamu tidak kasihan sama Abi ditinggal sendiri di apartemen hanya bersama babysitternya?
Abi itu nama putraku, Abi Mayu namanya, tapi kadang disingkat Abi aja. Iya kak, habis ini Dinda pulang kok. Dingin banget. Amat sangat dingin ekspresi Kak Doni. Ya sudah, kenapa kalian bengong di situ? Aku, Gina, dan Ica cuma bisa menelan ludah dan sempat saling berpandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kak Doni langsung pergi begitu saja, menyisakan kami bertiga yang tak tahu harus bertanya ke mana lagi. Non Dinda, itu suara Pak Syarif. Baru saja berbisik. Aku berbalik, Gina dan Ica juga ikut menoleh ke belakang. Jangan kasih tahu ke Bapak ya. Kayaknya Pak Syarif berhenti sejenak. Aduh Pak, kok malah berhenti sih? Bersambung. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis kawan.